Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar dengan materi bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar materi yang tersampaikan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Pada tahun ajaran baru ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita belajar secara daring ya, jadi melalui online. Dikarenakan masih terjadi pandemik wabah corona atau COVID-19. Dan semoga harapannya pandemi ini segera berakhir agar bisa berjalan aktivitasnya dengan lancar seperti biasanya. Walaupun begitu, kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu, terutama mata pelajaran apapun di sekolahan. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi hasil observasi, laporan hasil observasi. Apakah kalian sudah pernah mendengar laporan hasil observasi atau teks LHO? Ya, biasanya dinamakan dengan teks LHO ya. Jadi teks LHO ini berkaitan dengan bagaimana kalian berobservasi. Observasinya pun bisa dimanapun sesuai bidang kalian. Itu perhatikan lagi. Nah ini laporan hasil observasi itu apa sih? Ada yang tahu? Jadi gini, teks LHO itu teks yang berisi penjabaran umum untuk melaporkan suatu hal dari pengalaman kalian mengobservasi itu sendiri. Jadi kita belajar tentang observasi, bisa mengobservasi tentang makanan, tentang budaya, tentang sosial di sekitar kita. Jadi banyak halnya. Teks LHO ini juga bisa dikatakan dengan teks klasifikasi, yaitu teks yang mengklasifikasikan sesuatu jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Jadi sama aja ya antara teks LHO dan teks klasifikasi. Jadi kita menitik beratkan yang teks LHO ini. Kita lanjut. Kemudian apa sih tujuan dari teks LHO itu? Tujuannya apa? Teks LHO. Jadi sesuai namanya, mengobservasi. Berarti kita mengobservasi sesuatu, meneliti sebuah hal gitu ya. Di sini ada banyak tujuan, ada 5 tujuan, bisa kalian perhatikan di slide sebelah. Mengatasi suatu persoalan. Jadi yang pertama yaitu mengatasi suatu persoalan. Jika ada persoalan bisa kita atasi dengan mengobservasi itu. Kemudian yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Jadi dengan mengobservasi biasanya kita menemukan teknik dan cara terbaru yang lebih cepat ataupun efektif itu ya. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, seperti yang tadi, setelah menemukan teknik otomatis mencari yang lebih efektif gitu. Kemudian yang keempat apa? Melakukan pengawasan dan perbaikan. Nah, ini juga berkaitan dengan teknik tadi, mencari persoalan tadi, mengatasi persoalan, kita teliti, kita observasi, otomatis kita tahu, oh, ini kekurangannya, akhirnya kita perbaiki. Itu. Kemudian mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi kita mengobservasi tentunya paham apa yang kita observasi. Oh, ini seperti ini perkembangannya seperti ini, oh permasalahannya seperti ini. Nah, seperti itu tujuannya. Jadi kita bisa mengetahui lebih tentang apa yang kita observasi. Itu tujuan dari teks LHO itu. Kemudian fungsi. Kalau tadi kita belajar tentang tujuan, sekarang kita belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi teks laporan hasil observasi itu di sini bisa kalian perhatikan ada 4 macam ya. Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Misalnya kita mengamati sebuah pohon, kita observasi pohon itu seperti apa, kita amati. Atau kita mengamati sebuah pekerjaan di pabrik ataupun pekerjaan berjualan nasi goreng ataupun di warung, kita observasi, kita melakukan pengamatan di lokasi itu. Yang kedua,
menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan atau keputusan pemecahan masalah dalam pengamatan. Setelah kita mengamati, tentunya kita paham, oh permasalahan seperti ini, harusnya diselesaikan bagaimana. Nah, itu kebijaksanaan kita dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan sarana untuk pendokumentasian. Jadi ada sebuah sarana pendokumentasian. Kita mengamati dan sekaligus mendokumentasi. Dengan cara apa? Dengan di teks LHO itu sendiri sudah mencakup mendokumentasi hal-hal yang memang perlu didokumentasi sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan pengamatan terhadap suatu objek, gitu ya. Dan yang keempat yaitu sebagai sumber informasi terpercaya. Kenapa kok bisa dikatakan terpercaya? Bagaimana tidak terpercaya? Karena kita sudah melakukan observasi atau pengamatan langsung suatu objek tersebut atau suatu lokasi tersebut. Nah, maka dikatakan informasi yang terpercaya. Gitu ya. Kita tadi sudah belajar mengenai tujuan dan fungsi dari teks LHO ya. Laporan hasil pengamatan atau observasi. Jadi kita mengobservasi sesuatu. Kemudian apa sih ciri-ciri dari teks LHO tadi? Teks laporan hasil observasi. Nah, ini bisa perhatikan. Ada 6 ciri-cirinya, ya, ada 6 ciri-cirinya. Perhatikan di atas. Bersifat objektif, global dan universal. Jadi bersifat objektif ya, global dan universal secara menyeluruh. Seperti itu, objektif apa adanya memang seperti itu. Kemudian objek yang dibahas ialah objek tunggal. Jadi kita membahas objek hanya tunggal saja, satu persatu agar lebih fokus seperti itu. Untuk yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi kita dalam melakukan pengamatan dilarang untuk memanipulasi data yang ada. Jadi kita harus menyampaikan memang apa adanya seperti itu. Jadi seperti itu. Yang keempat yaitu informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi kita harus memang terbukti kebenarannya dengan melakukan observasi di tempat tersebut. Kemudian ke yang kelima, tidak mengandung prasangka, dugaan yang menyimpang dan tidak tepat. Jadi kita hindari sebuah hal-hal yang negatif seperti mengandung prasangka buruk terhadap sesuatu objek. Kita hindari. Dan yang keenam yaitu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi ada korelasi antara satu dengan yang lain. Itu tadi ciri-ciri. Jadi bisa kalian baca sendiri, kalian perhatikan ciri-cirinya ada berapa. Ciri-ciri, fungsi, tujuan. Jadi kita sudah belajar 3. Ciri-ciri, fungsi, dan tujuan. Nah, lanjut. Nah, kurang afdol rasanya jika kita tidak melihat bagaimana sih teks LHO itu. Nah, ini dia teks LHO. Bisa kalian perhatikan di sebelah. Contoh dari teks LHO ya. Di sini ada latar belakang. Di sini teks LHO dari sebuah pengamatan tentang usaha kecil. Jadi kalian bebas untuk mencari pengamatan-pengamatan. Bisa tentang usaha, bisa tentang apapun yang ada di sekitar kalian. Nah, ini. Kini usaha kecil menengah sudah menjadi salah satu persaingan bisnis kecil-kecilan yang berkaitan dengan perekonomian pada masyarakat. Banyak sekali jenis usaha kecil yang saling berlomba untuk mendapatkan mangsa pasar. Maka dari itu memotivasi para wirausaha akan melakukan berbagai macam strategi agar usahanya tersebut tidak tersisih. Ya. Usaha kecil menengah tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, sudah pasti ya. Dengan membuka sebuah usaha-usaha kecil, otomatis angka pengangguran bisa menurun. Seperti itu. Ini latar belakang masalah ya. Kemudian selanjutnya yaitu deskripsi tentang hasil observasi. Nah, ini berhubung ini hasil observasi jenis usahanya yaitu kuliner. Tentang usaha kecil kuliner. Nama usahanya yaitu nasi goreng Bapak Bojo. Mungkin di daerah Bandung ini ya, betul di daerah Bandung. Nama pemiliknya kita cantumkan Bapak Bojo Andriawan. Alamat usahanya juga kita cantumkan karena kita mengobservasi, jadi meneliti. Oh, seperti ini. Namanya apa? Pemiliknya siapa? Alamannya di mana? Jadi kita harus memasukkan data-data yang relevan, apa adanya, ya, bersifat objektif di dalamnya. Kemudian kita jelaskan
kegiatan sehari-harinya. Misalnya mulai dari kapan bukanya, kemudian tutupnya kapan, menunya apa saja, ya gitu. Kita cari tahu, kita istilahnya mewawancarai lah, ya, seperti itu. Seperti itu kita buka. Nah, seperti itu dia tutup pukul 12 malam ya. Dibuka nasi goreng Bapak Bojo sendiri buka dari pukul 17 sampai 24.00. Jadi pukul 5 sore hingga 12 malam. Namun jika sudah habis, dia tutup lebih awal gitu. Dia kan otomatis mewawancarai sang pemilik untuk mendapatkan hasil data yang relevan. Nah, informasi keuangan lah, kita juga cari tahu berapa sih harga per porsinya yang dijual. Berhubung ini nasi goreng, di sini antara 13.000 sampai 16.000. Itu satu porsi nasi goreng. Kemudian kita juga bisa menanyakan pendapatan kotor per hari. Di sini pendapatan kotornya 550.000 dan pendapatan bersih 200.000. Jadi dia untung sehari itu 200.000 kurang lebih. Cukup menjanjikan ya, 200.000 per hari. Kesimpulannya juga dijelaskan, ya kalian jelaskan sendiri kesimpulan dari apa yang kalian observasi atau kalian dapatkan dari pengamatan tersebut. Di sini dijelaskan, memulai bisnis pada bidang kuliner, khususnya di bidang perjualan nasi goreng sebenarnya cukup mudah. Hal yang paling penting adalah niat, kerja keras, agar para pelanggan setia selalu datang ke sana dan jumlah pelanggan pun semakin bertambah setiap waktunya. Jadi kita juga harus menjaga kualitas serta kebersihan agar pelanggan-pelanggan tidak resah. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini. Sangat mudah sekali mengenai materi teks LHO. Jadi kita hanya tinggal mengobservasi. Bisa mengobservasi tukang bakso, tukang mie ayam, nasi goreng yang ada di lingkungan sekitar kita. Pak, bisa saya wawancara sebentar lah? Kita sambil mewawancarai, kita sambil catat. Langsung kita masukkan menjadi teks laporan hasil observasi. Itu yang dimaksud dengan tes laporan hasil observasi ya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sangat mudah. Prakteknya pun juga cukup mudah. Hanya mewawancarai, langsung mendata, dan kita tulis. Jadilah teks laporan hasil observasi kalian. Observasi tentang tata usaha, usaha kecil, dan sebagainya. Banyak, luas macamnya, seperti itu. Jadi untuk kesempatan hari ini sampai sini dulu materinya, kita lanjut untuk materi selanjutnya di hari esok. Sekian materinya, semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar materi yang apa kita ajari atau kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari untuk kita dan kalian semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kuat.